ho, ho. Assalamualaikum, waalaikumsalam. You're still watching Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Padahal tadinya kayak kita sapa pakai bahasa Batak aja yuk. Bahasa Sunda aja deh. Tiba-tiba assalamualaikum. Tiba-tiba jadi ke waalaikumsalam. Arab ya. Gak apa-apa deh, yang penting tetap adalah salam pembuka Betul. untuk Detikers semua yang hari ini penasaran. Bagaimana respons market terhadap keputusan BI yang pada sore hari ini baru saja mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernurnya. Betul. Memang itu rutin dilakukan di akhir tahun juga ya. Setiap bulan sih. Dan ini adalah yang terakhir di tahun ini. Yang terakhir di tahun ini. Oke. Bagus ya. Maaf ya, Iya, aku kalau- sekalian nanya iya, harusnya. di akhir tahun kebetulan itu adalah bagian dari yang dilaksanakan tiap Tiap bulan. bulan. Iya. Kita langsung tanyakan ke pegawai BI-nya di sini. Betul. Selamat sore. Amin nggak? Selamat Amin nggak? sore. Ada Mas Revo di sini. Sebenarnya nggak Halo, boleh halo. bilang dipakai Mas karena dia ternyata adalah Batak Nis. Lae gitu ya. Sebenarnya Bang Revo. Bang atau Bang. Lae? Oh, Bang aja. Bang Revo. Siap. Babang Revo. Kayak kenal. Kayak gue gak nyangka itu akan keluar dari mulut lu sih sebenarnya ya. Kita tadi sudah membuka dengan bahwa hari ini adalah hari di mana BI mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernurnya dan memutuskan untuk menahan suku bunga. Loh, ditahan ya ternyata ya. Hmm. Bukannya kemarin kita berfirasat ini bakal diturunin nih karena kan The Fed udah nurunin gitu. Itu November. Oh, udah beda ya. Karena posisinya adalah kembali lagi kita salah satu fokusnya adalah nilai tukar rupiah. Kurs ya. Kursnya itu yang saat ini tuh Kurs nih. 16.600-an. Kursnya memang Kureng, kurs kalau itu ya. kureng. Wih, Bener gak sih? mengelaborasi. Iya. Keren. Emang- Nongkrongnya di Senopati pasti nih. Emang yang nongkrong di Blok M lo doang. Iya sih, Bang ya. Revo juga. Iya ternyata. Silakan Bisa lanjutkan. dilanjut ya? Iya. Boleh. Ya nilai tukar rupiah kita itu 16.600-an hampir 16.700 ya. Jadi bahkan kita sempat 16.700. Jadi itu yang memang salah satu pertimbangan juga pertimbangan. akhirnya ya why BI dan forecast dari MCS juga memang di hold ya BI rate di bulan ini karena memang itu rupiahnya terdepresiasi. Dan kalau memang beberapa kalau kita lihat di konsensus di Bloomberg itu ada beberapa juga mungkin sekitar 40% lah kurang lebih ya. 30-40%an itu menyampaikan memang akan memangkas suku bunganya dari 4,75 ke 4,5%. Dia turun 25 bips ya. Dasarnya kalau aku lihat sih lebih ke arah memang orang-orang yang berpikir bahwa ini akan dipangkas ya karena memang pro growth itu ya. Karena memang ini benar-benar dipus banget untuk growth. Dan tapi yang perlu dicermati adalah meskipun ternyata BI tidak memangkas suku bunga, tapi sebetulnya di pasar sendiri karena memang as expected ya 4,75% itu sebetulnya tidak ada pergerakan yang signifikan gitu, baik dari saham-saham banksnya, kemudian saham-saham yang lainnya lah macam-macam, dan juga kita lihat dari indeks harga saham gabungan sebenarnya nggak ada pergerakan yang cukup berarti juga. Jadi nggak terlalu jadi sentimen. Nggak ada yang gimana banget juga, karena again itu as expected, kecuali memang tiba-tiba naik atau tiba-tiba turun. Nah itu barulah gitu. Kalau turun dia berarti saham-saham juga mengalami apresiasi. Tapi karena memang as expected, jadi there's nothing yang perlu kita terlalu concern lah gitu. Kayak gitu sih. Oke.
biasanya tuh yang too early nggak untuk di tanggal 17 ini juga mereview apa hilang tadi kalimatnya. Mereview kinerja bursa saham selama setahun ini. Enggak. Apa dong? Bukan. Hilang. Kalimatnya. Kita lanjutkan saja dengan apa yang terjadi detik-detik terakhir menjelang Oh, bursa ditutup. iya. Jadi hari ini kan ISG ditutupnya sebenarnya turun tipis ya, 9,12 poin atau 0,1%. Sebenarnya masih di level yang cukup tinggi gitu ya. Menjelang sisa berapa hari nih? 2 minggu menuju penutupan masih cukup inilah ya, visible lah ya melihat ISG bisa ditutup di 9.000 gitu. Masih. 330 poin lagi ke atas, ya masih cukup possible lah Kira-kira gitu ya. apa sentimen paling positif yang akan membuat ISG bisa menembus level 9.000 nanti? Salah satunya bisa dari saham banks meskipun memang agak sulit. Paling kalau sentimen banks ya mungkin nanti yang di blow up gitu ya, atau yang memang jadi concern pelaku pasar ya, dengan harga saham yang cukup murah, dividen yieldnya mungkin masih bisa cukup menarik lah gitu. Mungkin bisa di atas 3% atau bahkan di atas 4% gitu ya, untuk emiten-emiten perbankan kita. Paling itu yang salah satu yang bisa ngedrive-nya. Tapi kalau untuk sisanya, migas kelihatannya juga agak-agak cukup menarik juga. Kita ngelihat kayak yang berhubungan dengan LNG, migas, something yang kayak gitu ya. Seperti contoh ada Soci, perkapalan, kemudian ya ada Logindo, Leat, LEAD, kemudian juga ada GTSI, Humi. Pokoknya something yang berhubungan dengan arah-arahnya perkapalan, minyak, Kenapa kayak tuh? gitu-gitu cukup menarik gitu. Karena scarcity sih, simply scarcity. Khususnya Apa tuh LNG. scarcity? Kelangkaan. Jadi Oh, khususnya scarce. khususnya untuk LNG ya, khususnya di bidang LNG itu yang demand-nya gede tapi scarcity terjadi. Kalau intinya gini, kalau komoditas, kita bicara komoditas ya, bukan hanya migas, LNG, bukan hanya itu, tapi Batubara? semuanya. Jadi kalau terjadi again uncertainty atau apapun itu bikin harga komoditas mengalami apresiasi, mengalami kenaikan. Itu yang terjadi ketika 2022 ya, ketika Rusia Ukraina War 2022, kuartal 1 seingat saya itu akhirnya kan gold tembus $400 per ton, dan harga-harga komoditas juga akhirnya naik, saham-saham komoditas juga mengalami apresiasi. Jadi uncertainty yang ada di global yang kelihatan ini mulai agak-agak muncul lagi nih gitu, itu yang membuat akhirnya kelihatannya untuk saham-saham migas terus ya berhubungan dengan perkapalan dan LNG ini kelihatannya agak-agak cukup menarik. Kalau untuk saham-saham Konglo sebetulnya masih ada beberapa yang bisa jadi perhatian juga, tapi mungkin gak usah di-mention sahamnya apa, karena memang sebenarnya udah cukup clear sih, dia naiknya udah signifikan sekali Yang juga ya. kemungkinan mau masuk MSCI itu ya? Itu ada isunya ke sana juga gitu, saham-saham Konglo itulah gitu. Itu karena MSCI itu di bulan Februari seingat saya. Jadi tidak dalam waktu yang lama lagi. Jadi mungkin beberapa emiten-emiten yang diperkirakan udah mau masuk atau udah deket lagi lah batas minimum KKM-nya lah gitu ya, KKM atau batas minimum untuk masuk MSCI, atau yang dia sudah masuk tapi masih di batas-batas KKM-nya itu. Jadi mungkin itu yang harga sahamnya perlu dikerek naik lebih tinggi lagi supaya dia bisa lebih aman lagi lah untuk bisa masuk ke MSCI di bulan Februari. Jadi itu yang bisa dicermati sih, saham-saham yang seperti itu paling yang bisa ngerek kayak gitu. Perdagangan terakhir tanggal 31 ya Mas? 31 libur. Balik lagi. 31 tuh Rabu. 31 libur? Iya. Enggak, 31 Bukan emang libur hari ya? libur. Rabu. Libur tapi seingat saya deh itu di jadwal 31. bursa. Kantor Anda kali yang libur. Bener. Gak boleh libur bursa. kantor kalau Iya. bursanya. Rabu 31 Desember libur. Oh iya? Selasa paling 30 kita open. Oh, Gue salah Jadi ngajuin di- cuti berarti. di- 31 gue ngajuin cuti. Sayang dong cuti gue. Ya udahlah. tapi kan gak ngatur di sini. Beda nih kebijakannya kayaknya ya. Beda aturannya juga. Iya. Iya, iya. Kalau dilihat-lihat ya pergerakan ISG dalam 1 tahun ini gokil juga ya, dari kita Iya. terjerembab ke level 5.800-an sampai hari ini mau ditutup di 9.000 gitu. Almost Hopefully. 9,000. Kira-kira itu hikmah apa yang bisa kita ambil dari situ, Bang Revo? Hikmah yang bisa diambil adalah, tapi benar-benar ini ada hal yang perlu juga mungkin agak jarang dibahas juga ya di sini ya mungkin ya. Saya mungkin 6 bulan di sini Sering kita bahas. enggak, kalau ini kayaknya Anda kan agak beda. datangnya seminggu sekali. Mau bilang-bilang jarang dibahas. Kita tiap Setidaknya hari bahas. saya kayaknya agak jarang ngomong ini gitu ya. Nah. Mungkin yang perlu dicermati adalah jangan kita itu nggak punya cash Hmm. at any condition, mau Oke. itu bullish banget ataupun bearish banget itu jangan.
Justru yang ini juga saya juga makin mempelajari, kalau dia justru semakin bullish, cash kita harus makin dikit. Sementara kalau dia bearish atau kita punya forecast bahwa marketnya akan bearish, kita harus perbanyak cash. Iza Itu masih yang ingat harusnya. apa bullish dan bearish? Nope. Silakan di explanation. Bullish itu Bang naik, Revo. uptrend, trennya naik. oke. Kalau bearish trennya turun atau downtrend. Nah, justru kalau pas lagi naik kita cashnya nggak apa-apa dikit. Nggak apa-apa dikit, tapi tetap harus ada. Iya. Bukan berarti nol ya gitu. Buat apa averaging up misalkan kayak gitu. Nah, sementara kalau kita lihat di marketnya turun atau bahkan kita forecast akan turun dalam beberapa waktu ke depan dengan berbagai indikator lah ya. Mau technical, mau fundamental, mau makro, apapun itu indikatornya kita. Kalau forecastnya turun, berarti kita harusnya perbanyak cash, sudah mulai misalkan jualin saham kayak gitu, udah mulai gedein cash kita lah gitu. Jadi ketika sudah ada bottoming, udah turun terus dia kira-kira bottoming, udah harusnya dia rebound gitu, kita tembak di situ justru harusnya. Nah, Itu kesempatannya gitu ya. betul. Contoh ketika di bulan April, after libur Lebaran, kemudian di libur Lebaran itu kita ingat Donald Trump sentimen ya. terbesar waktu itu Donald ya? Trump. Oh, Jadi kita kepilih, libur ya. seminggu lebih 1,5 minggu mungkin libur kita, and then Donald Trump itu mengumumkan soal tarif. Betul. Si papan ajaib itu ya. Iya, Betul. jebrengin tuh kan, Oh oh, iya, Malaysia tahun ini sekian, ya, ini bener-bener. Cina sekian, Indonesia sekian gitu. Harus masuk kaleidoskop ya. Masuk. Sangat Momentum. itu tuh, April Momentum awal papan tuh. ajaib itu. Langsung Seninnya, pas buka, Iya. wah langsung Jatuh udah langsung panik hancur. semua. Tapi Anjlok, justru anjlok. di momen-momen itulah cash kita harus bisa senantiasa bisa diandalkan ya. Itu dia. Langsung itu sih yang- tembakan peluru itu kapten. itu kayaknya beli sama apa aja naik deh. Di momen April tuh kayaknya semua saham naik. Gitu ya. Bayangin lo Secara garis beli yang besar. dari yang ISG di 5.800 terus nanti akhir tahun sekarang. lo 9.000. Kaya raya, Bro. Oh. Itulah yang banyak terjadi juga di post pandemic ya. Iya itu juga. Ya, Maret 2020 drop, banks drop, and then nggak lama nggak nyampe setahun, Desember 2020 What did juga you udah. do back to the time when we were hit by pandemic? Apakah Kita Bang Revo adalah orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan itu atau yang takut justru? Jadi gini, mungkin cerita Pak Jody. Boleh. Emang kita di sini kalau Jadi cerita. curhat ya, atau gimana sih? Iya, cerita curhat semuanya ada di Detik Sore. Gak cuma ore. Jadi saya mulai saham tuh 2018. Nah jadi itu 2 tahun. Oke. Jadi saya belum pernah mengalami Crash kayak gitu. Jadi 2018-2019 tuh 2018 oke-oke kan ada aja. crash juga karena krisis. Enggak gimana Nggak gitu terlalu loh. kayak di pandemi Kan ya. kaget ya pandemi, waduh. Iya betul. Gitu. Nah, jadi yang terjadi di 2020 Maret April itu justru saya nggak koleksi saham-saham farmasi. Harusnya kan saham-saham farmasi Karena terguncang. kan. Takut. Oh, takut. Takut kita. Takut, Bro. Takut. Ngeri, Bro. Terguncang Kan? ya jiwanya langsung ya. Takut. Oh jadi Dan tidak, malah tidak averaging down juga. belum menerapkan rumus-rumus Belum, nggak ngerti. orang bijak itu ya. Takut lebih ke iya, panik, iya. panik ya, lebih panik ya, nggak punya pengalaman itu, dan ya mungkin nggak ada mentor juga yang mengingatkan tuh kayak gitu. Jadi Gimana pengen gitu nggak pandemi lagi? Jangan. Hah? Gimana sih? Jangan gitu. Sorry banget, enggak itu bukan. It's just a joke yang goblok sebenarnya. Maksudnya Jangan gitu. adalah Mau di momen nge-momentum itu pasar klarifikasi. kayak gitu Iya, lagi. di momen itu adalah sebenarnya adalah momen kita bisa belajar bahwa ternyata di kala terpuruk itu ada peluang-peluang yang bisa Iya, kita iya, tangkap, iya, iya. termasuk di pasar modal kayak gini. Iya gitu. iya. Ya itulah yang bisa dipelajari juga di tahun 2025 ini. Kayak Iya. momentum si bulan April juga kan nggak datang 2 kali, tapi buat yang panik ya udah ngejarnya nggak Iya, dapet apa-apa nggak dapet kan apa-apa. dari momentum bulan Produser bulan tolong April yang ini. tadi di-cut aja ya nanti pas VOD ya. Waduh. Bahaya banget. Iya. Tapi ya itu, Iya gue setuju sih. sama yang dikatakan sama Bung Revo bahwa kita harus justru cari strateginya tuh di kala curi strateginya di kala market lagi low gitu. Justru itu adalah momen diskonnya harga ya. Betul, saham-saham yang punya fundamental bagus, tapi malah terdiskon, yang diskon gitu. Yaitu ada yang bilang kan mobil Mercy tapi harga bajai gitu. Betul, Nah keren itu. Bukan kata-kata saya sih, saya ngutip doang gitu, saya ngutip doang gitu. Minggu depan kalau masuk lagi dengan analogi yang lain ya. Jadi mobil Mercy diganti yang lain, bajunya diganti yang lain. Biar kayak variatif gitu. Oh iya, sorry. Berarti Udah 5 kali sih disampaikan di sini. mobil Alphard harga apa gitu. Jangan ya. mobil terus Pak. Yang lain boleh. Oh jangan. Makanan deh ya dasarnya Lah, untuk sama makan. juga ya.
Oke, kalau begitu karena ISG juga hari ini ditutupnya so-so ya. So-so sih. Ya. 8.600. Kira-kira nanti di akhir minggu ini gimana nih pergerakan? Dikit aja. 87 sampai 8750 lah. Harusnya masih bisa achievable sih. 87 Berarti sampai supportnya 8750. di 86. 86. Oke. Resistannya 150 di poin lah ke atasnya Oke. ya. Belum nyampe nih 9.000 berarti ya. Buru-buru Belum, banget mau santai. kemana sih? Mau langsung besok siapa tahu banget. bisa 10.000 nanti Oh, jadinya. karena orang-orang lagi Aduh, susah juga ya. orang-orang baru dapat bonus akhir tahun ya. Oh, udah dapet ya? Oh ada. Kan gua bilang orang-orang. Oh iya bener. Orang-orang main- Oh ada. Kok lu ada sih? kan gua bilang orang-orang Oh, iya. yang memang Orang-orang di yang- kantornya ada. Oh. Atau para pengusaha kan biasanya juga ada SHU. Iya, betul. Koperasi SHU. Iya bener. Koperasi Merah Putih tuh. Udah jalan belum? Ada SHU-nya nggak? Ada SAU-nya. Kita harus kok. tanya karena kita bukan anggota Betul sih. sekali, bukan bagian Hanya dari harus tupoksi cari kita ya. tahu. Waduh. Terima kasih Bung Revo atas informasinya dan Siap. kedatangannya. Thank you. Oh.